Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Thumma nusalli wa nusallim ala imamana wa qudwatana wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah hatta taraka ummatahu ala al-mahajjati al-bayda layluha kan-nahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'du. Yang kami hormati selaku pemateri hari ini Al-Ustaz Subron Jamil LC Hafizahullah Ta'ala, yang saya hormati guru, Ustaz dan Ustazah Sivitas Sabilul Quran, dan segenap pegawai Sivitas Sabilul Quran yang semoga Allah rahmati. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, siang hari ini, kita berjumpa, bertemu di tempat yang mulia ini, dan ini merupakan adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang kita akan belajar, yang mana hari ini insyaallah ta'ala akan diadakannya daurah tentang 10 hari terakhir Ramadan dan Idul Fitri. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya di sini sebagai MC akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sesi pertama yaitu acara inti, yaitu 10 hari terakhir Ramadan. Kedua rehat sejenak, break, tapi nggak ada kopi ya, tanpa kopi break, tapi breaknya saja. Dan sesi yang kedua itu fikih Idul Fitri, dan dilanjut dengan tanya jawab dan penutup. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, dipersilakan kepada Ustaz Subron Jamil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a wath-thara wa abda'a kulla shay'in wa dhara la yaghibu 'an basarihi saghirun namli fil layli idza sara wa la ya'zubu 'an 'amalihi mithqalu dharratin fil ardi wa la fis sama' lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Khalaqa Adama fabtalahu thumma ijtabahu fataba alayhi wa hada. Wa ba'atha Nuhan fasana'a al-fulka bi amri Allahi wa jara. Wa najja al-khalila minan nari fasara harruha bardan wa salaman alayhi fa'tabiru bima jara. وآتى موسى 9 آيات فما ادكر فرعون ومرعوى وأيد عيسى بآيات تبهر الورى وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى أحمده على نعمه الذي لا تزال تترى وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث في أم القرى صلى الله عليه
وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى وعلى أمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى وعلى ابن عمه علي بحر العلوم وأسد الثرى وعلى بقية آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من البلاء وجهد الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وكورونا ومن سيء الأسقام آمين آمين يا رب العالمين معاشر المسلمين إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di siang hari ini untuk sama-sama duduk di majlis ilmu, kita mendengarkan ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga duduknya kita pada siang hari ini duduk yang mendapatkan rahmat dari Allah, duduk yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bangkitnya kita dari majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qumu maghfurina lakum qad buddila sayyi'atukum hasanat. Semoga bangkitnya kita dari majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, qumu, bangkitlah kalian dari majlis ilmu tersebut, maghfurina lakum, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian, qad buddila sayyi'atukum hasanat, sesungguhnya kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian telah Allah ganti dengan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa beriltizam di atas sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para asatidz, ikhwah sekalian, teman-teman yang ana hormati, alhamdulillah kita bisa sama-sama duduk pada siang hari ini untuk kita membahas satu tema, yaitu 10 terakhir bulan Ramadan, dan juga nanti di sesi kedua kita akan membahas yang terkait tentang Idul Fitri dan yang terkait tentang zakat fitrah insyaallah. Tentu ini adalah tema yang sangat panjang yang tentunya tidak cukup dalam waktu 1 jam atau 2 jam ya. Ini adalah tema yang cukup panjang, tapi akan ana usahakan ya dalam waktu yang singkat ini kita bahas poin-poin pentingnya. Kalau istilah orang Arab itu laisa biqasirin mukhil wala bitawilin mumil. Ya, mudah-mudahan pembahasannya tidak singkat yang itu seakan-akan pelit sekali pematerinya ya, tidak ada penjelasannya, atau juga pembahasan yang tidak terlalu panjang sehingga membuat kita menjadi bosan. Baik, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ana akan meringkas terkait tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini melalui sebuah kitab Mukhtasar Ahadits Siyam, yaitu ringkasan hadis-hadis tentang puasa, ahkamun wa adab. Ini dalam terdapat hukum-hukum dan adab-adab ketika kita berpuasa, dan juga hal-hal yang terkait tentang Idul Fitri dan adab-adab yang terkait tentang Idul Fitri. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdullah ibn Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Langsung saja ana ingin menyampaikan atau mungkin mengingatkan kepada kita semua, tentunya di tengah-tengah kita banyak asatidz atau ustazah yang ilmunya sudah cukup banyak ya, masya-Allah. Nah, tidak lain dan tidak bukan kita duduk di sini untuk saling muzakarah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan tersebut sangat penting, sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidak kemudian Allah pun berfirman dalam ayat yang lain, "Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr." Saling menasihatilah kalian dalam kebenaran dan saling menasihatilah kalian dalam kesabaran.
Maka duduknya ana di depan antum sekalian bukan berarti ana yang paling hebat, tapi kita sama-sama belajar dan mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Yang pertama ingin ana sampaikan pada kesempatan siang hari ini yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi 10 terakhir di bulan Ramadan. Apakah 10 terakhir ini suatu yang biasa-biasa saja Rasulullah SAW lakukan? Apakah di 10 terakhir ini Rasulullah SAW mengistimewakannya dibandingkan hari-hari yang lainnya, dibandingkan 20 hari pertama di bulan Ramadan? Oleh karena itu ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW tatkala berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, asar dari Aisyah beliau menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda mi'zarahu. Wa fi riwayatin li Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menggambarkan bagaimana Nabi SAW tatkala berada di 10 terakhir, idza dakhala al-ashr, kata Aisyah, tatkala masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah SAW melakukan 4 hal. Yang pertama yaitu yang beliau lakukan adalah ahyal lail. Beliau menghidupkan malam-malam di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini yang beliau lakukan. Mungkin di 20 hari pertama Rasulullah SAW masih melaksanakan tidur mungkin di 20 hari pertama di bulan Ramadan, tapi tatkala di 10 terakhir di bulan Ramadan beliau menghidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan bahkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW tidak tidur di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini yang beliau lakukan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ayqadha ahlahu, kata Aisyah. Beliau alaihi salatu wasalam tidak hanya memikirkan dirinya saja, tapi beliau alaihi salatu wasalam bentuk kasih sayangnya kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau. Rasulullah SAW membangunkan istri-istrinya tatkala di 10 terakhir di bulan Ramadan. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk memaksimalkan ibadah di malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan tersebut. Kemudian yang ketiga, wajadda. Beliau bersungguh-sungguh tatkala berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang keempat yang dikatakan oleh Aisyah, syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya tatkala berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ditafsirkan, dijelaskan bahwasanya di dalam syuruhat al-hadis, wa syadda mi'zarahu di sini adalah maksudnya adalah beliau meninggalkan istri-istri beliau. Beliau fokus di masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memfokuskan dirinya beribadah kepada Allah tatkala di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir. Beliau bersungguh-sungguh tatkala berada di 10 terakhir di bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi. Yang mana beliau alaihi salatu wasalam tidak lebih semangat di waktu-waktu yang lainnya. Beliau sangat semangat di 10 terakhir di bulan Ramadan. Sekarang kita berada di hari keberapa Ramadan? Ikhwah? 18. Berarti besok sudah 19. Dalam kata lain, 2 hari lagi kita akan masuk pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita memfokuskan ibadah kepada Allah tatkala berada di 10 terakhir di bulan Ramadan tersebut. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Maka ini yang pertama, bagaimana Rasulullah SAW menyikapi 10 terakhir bulan Ramadan dengan 4 hal, yaitu yang pertama, beliau alaihi salatu wassalam yang dikabarkan oleh Aisyah, beliau menghidupkan malam-malam di 10 terakhir di bulan Ramadan. Tentunya beliau menghidupkannya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan tujuan Rasulullah begadang kemudian melakukan hal-hal yang sia-sia, ya. Beliau alaihi salatu wassalam memaksimalkan ibadah di malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Mengapa Aisyah mengatakan wa ahyal lail? Rasulullah menghidupkan malam-malamnya. Karena lawan kata hidup apa? Mati. Dan tidur adalah, kata para ulama, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah temannya kematian.
Ya, tidur itu adalah temannya kematian. Oleh karena itu, Aisyah menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam kata lain, beliau alaihi salatu wasallam tidak tidur, ya. Karena tidur adalah temannya kematian. Tapi beliau menghidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Ahyal laili bil qiyam. Beliau menghidupkannya dengan melaksanakan qiyamul lail wa ta'abbud lillahi rabbil alamin, dan beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ahibbati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Tadi dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW menghidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Di dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta sabah." Bahwasanya aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah, melaksanakan salat sampai pagi kecuali di 10 terakhir di bulan Ramadan. Beliau memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau tidak tidur di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, kemudian yang kedua yang beliau lakukan adalah wa aiqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya. Beliau tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi beliau alaihi salatu wasallam pun memperhatikan istri-istrinya. Beliau alaihi salatu wasallam pun memperhatikan Fatimah anaknya, begitupun Ali radhiyallahu taala an. Ya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memikirkan dirinya saja, tapi memikirkan keluarganya dan juga memikirkan umatnya, ya. Maka Aisyah mengatakan wa aiqadha ahlahu. Jadi kalau kita ingin iktikaf, jangan lupa, ya, kita mengingatkan keluarga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki istri, kita bangunkan istri kita. Sekarang sangat mudah, ya, fasilitas sangat mudah, teknologi sudah maju. Membangunkan istri tidak harus kita datang ke rumah. Ketika iktikaf kita bisa sambil meneleponnya, ya, mengabarkan bangun dan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini adalah yang dilakukan beliau alaihi salatu wasalam. Beliau membangunkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam riwayat bahwasanya Rasulullah SAW membangunkan Ali, ya, mantu beliau bangunkan pula di 10 terakhir di bulan Ramadan untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar mendapatkan kebaikan di 10 terakhir di bulan Ramadan tersebut. Kemudian yang ketiga yang beliau lakukan adalah wajadda. Beliau bersungguh-sungguh, ya, yaitu ijtahada fil ibadati ziyadatan ala ibadatihi fil ashrainil awwalain. Beliau alaihi salatu wasallam bersungguh-sungguh melebihi kesungguhan beliau tatkala 20 hari pertama di bulan Ramadan. Ya. Maka dikatakan ahyal lail. Beliau menghidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat yang beliau lakukan adalah wasyadda mi'zarahu, ya. Beliau mengikat kencang ikat pinggangnya, ya. Beliau ikat kencang celananya itu, ya. Itu adalah yang dilakukan beliau alaihi salatu wasalam. Para syurah al-hadis, ya, mereka mengatakan i'tazalan nisa. Ya, maksudnya di sini adalah mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya apa? Beliau meninggalkan istri-istri beliau. Beliau meninggalkan dari menggaulinya. Beliau memfokuskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang dilakukan beliau alaihi salatu wasalam tatkala menyikapi 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian, ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum, yang perlu kita ingat sama-sama bahwasanya Rasulullah SAW dalam hadisnya pun mengingatkan kita, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dilihat bagaimana akhirnya, bukan dilihat awalnya, ya, tapi dilihat bagaimana akhirnya. Seperti kita yang sedang hidup saat ini, kita melakukan ketaatan sejak kecil, ya, alhamdulillah. Terus kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, agar kita wafat dalam keadaan yang baik. Bagaimana seandainya ketika seseorang di masa kecilnya, remajanya dia di atas ketaatan kepada Allah, wal iyadu billah, di akhir hayatnya dia justru wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Kemana tempat kembalinya? Ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada seseorang yang dari kecilnya dia melakukan dosa, hingga dewasa dia melakukan dosa, tapi di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya dalam keadaan husnul khatimah. Kemana tempat kembalinya? Dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitupun amalan-amalan. Hendaknya kita memperhatikan amalan-amalan kita. Terlebih lagi di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim.
Sesungguhnya amalan-amalan itu dilihat bagaimana akhirnya. Fenomena pada umumnya umat Islam pada zaman sekarang ini justru semakin berakhir bulan Ramadan, semakin berakhir pula ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal Ramadan, masjid-masjid itu penuh dengan jamaah salat tarawih. Tapi semakin berakhirnya bulan Ramadan, justru saf-saf di dalam masjid tersebut hanya tersisa 1 atau 2 saf saja. Akan tetapi di awal Ramadan, banyak masjid-masjid itu menyiapkan terpal sampai di luar, subhanallah. Tapi itu tidak bertahan lama. Semakin berakhir Ramadan, semakin berakhir pula jamaahnya. Maka ini adalah fenomena yang sangat menyedihkan. Ya. Hendaknya kita sebagai seorang penuntut ilmu atau bahkan seorang ustadz atau seorang muallim untuk memperhatikan hal tersebut. Ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam orang-orang yang merugi tatkala berada di bulan Ramadan ini. Seharusnya semakin berakhir Ramadan, semakin semangat pula ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian digambarkan oleh Sa'ib ibn Yazid, ya, seorang salafus saleh, Sa'ib ibn Yazid. Beliau mengatakan bagaimana ya para salafus saleh menyikapi 10 terakhir di bulan Ramadan. Beliau mengatakan amara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Umar bin Al-Khattab memerintahkan Ubay ibn Ka'ab wa Tamim ad-Dari, memerintahkan 2 orang sahabat, Ubay ibn Ka'ab dan Tamim ad-Dari, an yakuma lin-nasi bi 11 raka'ah, untuk mengimami salat tarawih sebanyak 11 rakaat. Ya. Kemudian As-Sa'ib ibn Yazid mengatakan wa qad kana al-qari yaqra'u bil mi'in, bahwasanya salah seorang sahabat tersebut membaca di dalam satu rakaatnya 100 bahkan 200 ayat di dalam satu rakaatnya. Ini dilakukan oleh para salafus saleh ya jemaah. Tatkala berada di 10 terakhir di bulan Ramadan, mereka membaca bil mi'in dengan ayat ratusan. Subhanallah. Sampai digambarkan oleh Sa'ib bin Yazid, hatta kunna na'tamidu 'ala al-'asa min tulil qiyam, sampai kami pun bersandar saking lamanya salat. 11 rakaat, setiap rakaatnya membaca ayat ratusan. Subhanallah. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr. Subhanallah. Dan kami tidaklah menyelesaikan salat tarawih tersebut kecuali mendekati waktu fajar. Ya. Dari ba'da isya mereka melaksanakan salat sampai mendekati fajar. Anda pernah melihat video, ya, kalau tidak salah Ramadan tahun ini ada seorang imam membaca di dalam satu rakaatnya membaca surat Al-Baqarah, ya, yang berjumlah 280 sekian ayat, 286 ayat dalam satu rakaatnya. Itu Anda lihat dari durasi video tersebut mereka berdiri selama 1,5 jam. Subhanallah. Kemudian di rakaat keduanya sang imam membaca surat Ali Imran, ya, kurang lebih 200 ayat juga. Itu Anda lihat dari durasi video itu 1 jam mereka berdiri untuk melaksanakan 2 rakaat saja, 2,5 jam. Subhanallah. Ini yang mereka lakukan di salah satu masjid. Mudah-mudahan suatu saat di Sabilul Quran ini bisa melaksanakan hal yang sama, ya. Melaksanakan sholat tarawih dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Subhanallah. Maka ini dilakukan oleh para salafus saleh dan itu memang ada sampai sekarang pun ada di salah satu masjid, ya. Anda melihat waktu itu videonya, memang benar mereka melaksanakan sholat. Terkadang ada di antara mereka yang duduk kemudian berdiri lagi, duduk lagi karena saking capeknya, ya. 1,5 jam berdiri, kemudian di rakaat kedua 1 jam, itu baru 2 rakaat, ya. Subhanallah. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, maka hendaknya setiap dari kita, ya. Di sini nasihat dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan al-mu'min yajtami'u lahu fi Ramadan jihadan li nafsihi. Hendaknya setiap mukmin dia mengumpulkan 2 jihad tatkala di bulan Ramadan. Jihadun bin nahari 'ala siyam, dia berjihad di siang hari dalam rangka melaksanakan puasa, wa jihadun bil laili 'ala al-qiyam, dan berjihad di malam hari dengan melaksanakan qiyamul lail, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang besar di bulan Ramadan ini, ya. Karena bagaimanapun ibadah puasa adalah ibadah
yang mengajarkan kita untuk bersabar, ya. Sehingga tidak heran ketika Allah membalasnya dengan balasan yang begitu banyak, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis tersebut, wa ana ajzi bih, kata Allah Subhanahu wa taala, akulah yang akan membalas langsung orang-orang yang berpuasa. Sedangkan amalan-amalan yang lainnya, kata Nabi SAW, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu amalan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Tapi tatkala berbicara tentang puasa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan langsung membalas pahala orang-orang yang berpuasa. Karena puasa adalah termasuk ibadahnya orang-orang yang bersabar. Ini pun sama halnya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala ingin membalas orang-orang yang bersabar, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah membalas pahala orang-orang yang sabar, ya, bighairi hisab, yaitu tanpa batas. Tanpa batas. Masya Allah. Maka ini adalah yang pertama, Rasulullah SAW menyikapi 10 hari bulan Ramadan dengan 4 hal, yaitu dengan menghidupkan malamnya, kemudian memikirkan bagaimana keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajadda, dan beliau bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, beliau alaihi salatu wasalam syadda mi'zarahu, yaitu beliau mengecangkan ikat pinggangnya, meninggalkan istri-istri beliau, dan beliau fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, yang jadi pertanyaannya, ada apa sih di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu fokus, begitu semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya yang sama-sama kita ketahui bahwasannya di 10 terakhir di bulan Ramadan terdapat satu malam yang mana itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini adalah yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin mencari malam Lailatul Qadar tersebut, ya. Beliau bersungguh-sungguh di 10 terakhir di bulan Ramadan karena di dalamnya terdapat satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan, atau lebih baik daripada kita beribadah 83 tahun 4 bulan. Itu kalau kita hitungkan dalam tahunnya, 83 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah yang dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini berdasarkan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyemangati kita untuk mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan malam-malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia, malam yang sangat agung. Wa ja'alaha khairan min alfi syahr, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan mengatakan, fi barakatiha, di dalam keberkahan malam tersebut, wa barakatil amal salih fiha, dan keberkahan amal saleh di dalamnya. Ini adalah keutamaannya. Fahiya afdalu min ibadati alfu syahrin, wa hiya ibaratun an 30 wa 80 sanah wa 4 ashhur. Dan ibadah di satu malam tersebut lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal, di dalam keberkahannya dan di dalam keberkahan amal saleh di dalamnya. Tentunya kita semua tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar tatkala menggambarkan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa di antara kita yang dapat menjaminkan dirinya bahwasanya saya dapat beribadah kepada Allah selama 83 tahun? Tidak ada, ya. Tidak ada yang tahu di antara kita apakah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia 40 tahun atau 50 tahun atau 60 tahun, dan sedikit yang sampai 70 tahun atau bahkan sampai 80 tahun. Itu sangatlah sedikit.
Tapi tatkala kita bisa memaksimalkan ibadah di satu malam, di malam Lailatul Qadar ini, maka ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan atau beribadah 83 tahun 4 bulan tersebut. Ya. Oleh karena itu, para ahli tafsir, Al-Imam Ibnu Katsir di antaranya beliau mengatakan tentang bagaimana keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut. Imam Ibnu Katsir mengatakan tatkala menafsirkan surat Al-Qadar, beliau mengatakan yaktsuru tanazzulul malaikah fi hadhihi al-lailati likathrati barakatiha. Bagaimana tatkala di malam Lailatul Qadar tersebut para malaikat itu turun ya jemaah. Ya. Likathrati barakatiha, ya. Disebabkan karena banyaknya keberkahan di malam tersebut. Wal malaikatu yanziluna ma'a tanazzulil barakati war rahmah. Dan para malaikat itu turun bersama dengan turunnya keberkahan Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan turunnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kama yatanazzaluna 'inda tilawatil Qur'an. Sebagaimana para malaikat pun turun tatkala kita membaca Al-Qur'an. Ya, mendengarkan orang-orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Sebagaimana para malaikat pun turun tatkala yuhituna bihilaqidz dzikr. Malaikat itu turun tatkala ada halaqah ilmiah. Malaikat pun turun. Dan bahkan para malaikat pun yad'una ajnihatahum li talibil ilmi bisidqin. Ya. Dan bahkan para malaikat pun turun dan membentangkan sayapnya tatkala ada majlis-majlis ilmu. Ya. Karena mereka ridha terhadap orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana Allahu minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat pun ridha terhadap kita, terlebih lagi di majlis kita pada siang hari ini. Kemudian ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, maka malam Lailatul Qadar ini adalah lailatun azimah, malam yang sangat agung yang hendaknya setiap dari kita untuk benar-benar mempersiapkan untuk mendapati atau menjumpai malam Lailatul Qadar tersebut, karena keutamaannya yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir dengan penuh keimanan, dan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak doa kepada Allah, ya. Yang mana doa maupun istighfar kita dan keinginan kita di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala ijabah, ya. Yang insyaallah nanti akan kita bahas dalam sebuah hadisnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pun melanjutkan tafsirannya tatkala menafsirkan surat Al-Qadar tadi. Beliau mengatakan wa yustahabbul iktsaru minad du'a fi jami'il awqat. Dan bahwasanya kita dianjurkan untuk memperbanyak doa di setiap waktu, terlebih lagi di bulan Ramadan ini. Bagaimana doa orang-orang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa-doa kita di malam-malam hari diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa-doa kita di penghujung, ketika kita sahur, itu adalah doa-doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memaksimalkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi syahri ramadhani aktsar, ya. Tadi kita katakan terlebih lagi di bulan Ramadan ini, maka kita sangat ditekankan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu doa kita. Doa agar dipermudah segala urusan kita, doa agar dimudahkan rizki kita, doa agar dimudahkan jodoh kita misalnya, doa agar dilancarkan segala urusan kita, diberikan kesehatan dan segala macam keinginan kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah sangat menginginkan kita mengadu kepadanya. Sebagaimana dalam sebuah syair, seorang penyair Arab mengatakan, "Ya bunayya la tas'alanna bunayya Adam hajatan." Ya, wahai anakku, janganlah engkau meminta kepada anak Adam. Akan tetapi kepada siapa meminta? Was'alillah alladzi abwabuhu la tuhjabu. Akan tetapi mintalah kepada Allah yang pintunya itu tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah itu marah kalau seandainya kalian tidak meminta kepada Allah. Wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Akan tetapi anak Adam ketika diminta justru mereka marah. Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak meminta kepadanya, Allah marah. Ketika kita meminta, Allah itu senang. Berbeda dengan manusia, dengan anak Adam.
Tatkala kita meminta kepadanya, minta terus, maka mereka akan marah. Ya. Maka ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha agung, yang mengabulkan setiap doa-doa hamba-hambanya. Kemudian wa fil ashril akhir minhu, terlebih lagi di 10 terakhir di bulan Ramadan, maka itu lebih ditekankan lagi. Summa fi autarihi aktsar, terlebih lagi di malam-malam yang ganjilnya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mustahabbu an yuktsira min hadzal du'a, dan termasuk disunnahkan tatkala di 10 terakhir di bulan Ramadan, apalagi di malam-malam yang ganjilnya, kita membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Allah Engkau Maha Zat yang Maha mengampuni dan menyukai mengampuni hamba-hambamu ya Allah. Fa'fu anni, maka ampunilah segala kesalahan dan khilafanku ya Allah. Maka ini adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau mempersiapkannya tadi dengan menghidupkan malam-malamnya, karena beliau menginginkan satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian yang menjadi pertanyaannya saat ini, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut? Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut? Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashr awakhir min Ramadan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf tatkala 10 terakhir di bulan Ramadan. Wa yaqul, kemudian beliau alaihi salatu wasallam bersabda, taharrau lailatal qadri fil ashr awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di saat 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini hadisnya yang pertama. Kita disuruh mencari malam Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi SAW tidak memerintahkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar dalam 1 tahun, tidak. Nabi SAW tidak memerintahkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar ini dalam 1 bulan, tidak. Tapi beliau alaihi salatu wassalam, bentuk kasih sayangnya kepada umatnya, beliau meminta kita untuk mencari di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh di 10 terakhir di bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam di 10 terakhir di bulan Ramadan, biidznillah dia akan mendapati malam Lailatul Qadar tersebut. La mahala, ya. Tidak ada istilahnya kekeliruan insyaallah, ya. Kalau dia menghidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan, biidznillah di satu malamnya dia akan menemukan malam Lailatul Qadar, ya. Kemudian di riwayatin fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang lain bahwasanya malam Lailatul Qadar tersebut fil witri min al-ashr al-awakhir. Ini kata kuncinya lagi. 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian di dalam hadis yang lain beliau mengatakan fil witr, yaitu di malam-malam yang ganjil, ya. Di malam-malam yang ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka ini adalah waktu di mana malam Lailatul Qadar tersebut terjadi, ya. Kan tetapi tentunya yang lebih afdal seseorang memaksimalkan ibadah di 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena bisa saja ketika kita menganggap bahwasanya malam ini adalah malam yang ganjil, bisa saja hitungan kita berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa saja itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi kalau seseorang memaksimalkan ibadah di 10 terakhir di bulan Ramadan, biidznillah dia akan menjumpai satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian ahibbati fillah azzani Allah wa iyyakum, yang pertama bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir di bulan Ramadan, ya, sudah jelas. Kemudian yang kedua bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terdapat pada malam-malam yang ganjil, itu di malam ke-21, malam 23, malam 25, 27 dan 29, di 5 hari ini. Kemudian di sini Asy-Syaikh mengatakan wa qad dalat al-ahadits ats-tsabitah ala anna al-muslim yataharra lailatul qadri fi awtar al-ashr al-awakhir, ya. Sangat banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam yang ganjil. Fa in dha'ufa aw ajiza an talabiha fil awtar,
Kalau seandainya di antara kita tidak mungkin untuk melaksanakannya di malam-malam yang ganjil tersebut, fala tafutuhu lailatul qadri fi autaris sab'il bawaqi. Maka hendaknya setiap dari kita jangan menyia-nyiakan di 7 hari terakhirnya. Ya. Maksudnya di malam ke-25, malam ke-27 dan malam ke-29. Ini pun berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana dikisahkan bahwasanya Nabi SAW keluar kepada para sahabatnya dan ingin memberitahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Ini dalam sebuah hadis dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kharaja Nabi SAW liyukhbirana bilailatul qadar. Pada suatu hari Nabi SAW keluar menemui para sahabatnya. Untuk tujuan apa? Liyukhbirana bilailatul qadar. Untuk memberitahu kami, untuk memberitahu kita tentang terjadinya malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW sudah ingin memberitahu kepada kita kapan terjadi malam Lailatul Qadar tersebut. Akan tetapi, kata Ubadah ibn Samit, fatalaha rajulani minal muslimin. Akan tetapi, ada 2 orang yang sedang bertikai ketika itu. Ya. Mereka saling mencaci maki satu yang lainnya. Ya. 2 orang saja, ya, yang bertikai di depan Nabi SAW, ribut di depan Nabi SAW. Padahal Nabi ingin keluar dan menyampaikan malam Lailatul Qadar tersebut terjadi pada hari ini atau tanggal sekian. Itu yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW. Tetapi ada 2 orang yang membuat gaduh ketika di majlis tersebut. Maka Ubadah ibn Samit mengatakan faqal, kemudian Nabi SAW pun bersabda, kharajtu li ukhbirakum bilailatul qadar. Aku keluar saat ini untuk tujuan ingin memberitahu kalian tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Fatalaha fulanun wa fulan. Akan tetapi yang disayangkan 2 orang ini ribut. Ya. 2 orang ini ribut. Ya. Maka kata Nabi SAW, farufi'at. Maka Allah pun mengangkatnya. Ya. Mengangkat ilmu tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Allah mengangkatnya. Ya. Enggan untuk memberitahu disebabkan karena ada 2 orang ini yang gaduh, yang ribut. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa asa an yakuna khairan lakum. Ya, mudah-mudahan dengan aku memberitahu kalian 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu lebih baik bagi kalian daripada aku memberitahu bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi pada malam yang ganjil atau pada malam ke-27 misalnya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan wa asa an yakuna khairan lakum. Mudah-mudahan itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Faltamisuha fit tasi'ati was-sabi'ati wal khamisah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan memberikan lagi, ya, cirinya kepada kita, maka carilah malam Lailatul Qadar tersebut pada malam ke-25, malam ke-27 dan malam ke-29. Ini tingkatan yang ketiga. Yang pertama tadi di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kalau bisa maka itu yang terbaik. Atau kalau tidak bisa fi autar, di malam-malam yang ganjil, carilah malam Lailatul Qadar tersebut. Kalau tidak bisa juga di malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29 berdasarkan hadis yang tadi dari Ubadah ibn Samit. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, ahibati fillah azani Allahu wa iyyakum. Ada satu hadis dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu yang memberitahu kepada kita kapan terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut, ya. Ubay bin Ka'ab mengatakan di dalam sebuah athar, beliau mengatakan, wallahi inni la a'lamu ayyu lailatin hi. Kata Ubay bin Ka'ab, demi Allah aku tahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, subhanallah, ini katakan oleh Ubay bin Ka'ab. Hiya al-lailatul lati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Itu adalah malam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk bersungguh-sungguh beribadah di malam tersebut. Kata Ubay bin Ka'ab. Lalu Ubay bin Ka'ab menyebutkan tanggal, ya. Hiya lailatu sab'in wa ishrin. Malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27, ya, pada malam ke-27. Maka ini yang dikatakan oleh Ubay ibn Ka'ab. Ini yang digambarkan oleh Ubay ibn Ka'ab. Jadi ini adalah tingkatan ya jemaah. Yang pertama, seseorang mencari malam Lailatul Qadar pada 10 terakhir. Yang kedua, seseorang mencari malam Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil. Kemudian yang ketiga, seseorang mencari malam Lailatul Qadar pada malam ke-25, ke-27 dan malam ke-29. Kemudian kalau tidak bisa juga, maka hendaknya setiap dari kita memfokuskan satu malam, yaitu di malam ke-27. Kalau ingin juga mencari, mudah-mudahan
ketika kita menghidupkan malam ke-27 ini, Allah Subhanahu wa taala bertepatan menurunkan malam Lailatul Qadar pada malam ke-27 tersebut. Baik. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, Asy-Syaikh Abdullah Ibn Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, "Wala takhtassu Lailatul Qadri bi lailatin muayyanah fi jami'il a'wam." Bahwasanya terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut tidak hanya terjadi pada satu hari saja pada setiap tahunnya. Misalnya terjadi pada malam 27 saja, tidak. Pada setiap tahunnya tidak. Bal tantaqilu. Akan tetapi malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Bisa saja pada tahun yang lalu terjadi pada malam ke-27. Pada tahun ini terjadi pada malam ke-25. Ya, berbeda-beda, ya. Tidak ada yang bisa memastikan bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27 misalnya. Seperti dalam hadis Ubay ibn Ka'ab. Itu hanyalah pendapat dari Ubay ibn Ka'ab, ya. Yang dirasakan oleh Ubay ibn Ka'ab, ya. Itu yang dirasakan oleh Ubay ibn Ka'ab. Akan tetapi pastinya dari Nabi SAW tidak ada. Hanya hadis-hadis tadi saja yang menerangkan agar kita untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 terakhir, di malam-malam yang ganjil, di malam ke-25, 27 dan 29. Kemudian Ubay menambahkan, carilah malam Lailatul Qadar pada malam ke-27, ya. Baik, ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ini adalah waktu di mana terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Lalu yang terakhir pada sesi kali ini, yaitu apa yang kita lakukan di 10 terakhir di bulan Ramadan tersebut. Maka di antara yang dapat kita lakukan tatkala berada di 10 terakhir di bulan Ramadan, yaitu dengan kita memperbanyak istighfar dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhirnya. Atau memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Quran, dengan melaksanakan salat, ya. Atau di antara kita misalnya, Ustaz, di 10 terakhir di bulan Ramadan ini ana ingin memaksimalkan untuk qiyamul lail. Tapi yang membingungkannya, Ustaz, ana melaksanakan salat tarawih bersama imam sampai selesai. Karena ana yakin kalau kita melaksanakan salat bersama imam sampai selesai maka memiliki keutamaan, Ustaz, sampai melaksanakan witirnya. Apakah ketika ana ingin melaksanakan qiyamul lail kemudian ana menutupnya dengan witir kembali? Maka ini tidak perlu. Silakan bagi kita yang melaksanakan salat tarawih di awal bersama jamaah di masjid misalnya sampai kita selesai melaksanakan salat witir, kemudian kita terbangun lagi di sepertiga malam terakhir, silakan untuk kita melaksanakan salat qiyamul lail, menambahnya dengan 2 rakaat, silakan. Tanpa menutupnya dengan witir. Karena tidak ada witir dalam 2 witir dalam satu malam. Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi silakan. Kalau kita ingin memperbanyak solat di 10 terakhir di bulan Ramadan, ya berbeda tatkala 20 hari pertama, mungkin kita hanya melaksanakan solat tarawih bersama imam berjamaah di masjid, tapi di 10 terakhir ana ingin menambahnya, Ustaz, dengan qiyamul lail. Silakan. Jam 12 kita bangun, jam 1 kita bangun, kemudian kita solat 2 rakaat sampai menjelang subuh, maka itu dipersilahkan tanpa menutupnya dengan witir, karena dia sudah melaksanakan witir bersama imam. Atau di antara kita memperbanyak istighfar kepada Allah, berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana dalam sebuah hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan sepertiga malam terakhir yang sama-sama kita telah ketahui. Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di setiap malamnya ke langit dunia, ya. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, tatkala berada di sepertiga malam terakhir, ya. Tatkala berada di sepertiga malam terakhir. Fayaqul, maka Allah pun berfirman, man yad'uni fa astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku di sepertiga malam terakhir tersebut, maka akan aku ijabah doanya. Wa man yas'aluni fa u'ti. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan. Wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku di sepertiga malam terakhir, maka akan aku ampuni. Maka ini di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan tatkala berada di 10 terakhir di bulan Ramadan, yaitu dengan kita berdoa dan juga meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan
kita bisa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Karena di antara sifat penghuni surga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu di antara sifat mereka adalah wal mustaghfirina bil ashar. Itu penghuni surga itu adalah orang-orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, ya, yaitu di penghujung malam. Di mana di saat kita melaksanakan sahur, jangan kita lupakan untuk kita berdoa, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah berapa kali dalam sehari? 100 kali minimalnya beliau. Kemudian di antara ayat yang lain menerangkan bahwasanya penghuni surga ini adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Allah berfirman, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Di waktu sahur, di penghujung malam, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada di antara kita ya jemaah, tidak ada di antara kita yang tidak lepas dari melakukan dosa dan khilaf dan kesalahan. Ini adalah sifat yang lazim yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam itu memiliki sifat khata, yaitu melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Terlebih lagi ini adalah di 10 terakhir di bulan Ramadan, maka hendaknya kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah dan termasuk di dalamnya kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Inna fil laili sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kulla lailah." Bagaimana keutamaan malam-malam tersebut, bahwasannya di setiap malam ada satu waktu yang mana apabila seseorang menemui waktu tersebut kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhiratnya, illa a'tahu Allahu iyyah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan keinginannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keinginannya, ya. Wa dzalika kulla lailah, dan itu terjadi pada setiap malamnya. Terlebih lagi di 10 terakhir di bulan Ramadan ini ya jamaah. Kalau kita tidak memaksimalkan di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, lalu kapan lagi kita akan memaksimalkan ibadah-ibadah malam kita? Kalau tidak di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, lalu kapan lagi kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati indahnya bermunajat kepada Allah di sepertiga malam terakhir tersebut, ya. Maka kita biasakan coba di 10 terakhir ini kita berazam bersama-sama untuk memaksimalkannya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir ya jamaah pada sesi ini, yaitu di antara yang bisa kita lakukan tatkala kita berada di 10 terakhir di bulan Ramadan, yaitu kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadisnya dari Aghar ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, tubu ila Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah." Karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari itu berapa kali? Mi'ata marrah, itu 100 kali. Siapa di antara kita yang sudah beristighfar 100 kali dalam sehari ya jemaah? Mungkin di antara kita hanya beristighfar dalam sehari itu hanya 15 kali. Kapan waktunya? Itu ketika dia melaksanakan sholat misalnya. Itu pun kalau seandainya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minimalnya itu kita melakukan hanya 15 kali. Akan tetapi Nabi SAW, beliau adalah manusia yang maksum, yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau alaihi salatu wasalam beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Maka kita umatnya yang tidak lepas dari salah dan dosa, tentunya kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita, wa tubu ilallahi jami'an, bertaubatlah kalian kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam ayat yang lain, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, memintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian, kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat tidak hanya disebabkan karena kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, tapi bertaubat pun disebabkan karena kita meninggalkan ketaatan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertaubat bukan hanya karena kita melakukan maksiat, tapi bertaubat pun kita diperintahkan tatkala kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib bertaubat. Adapun taubat yang nasuhah, taubat yang sungguh-sungguh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus memenuhi 5 syarat. 5 syarat taubat yang disebut dengan taubat nasuha. Yang pertama yaitu tatkala kita bertaubat, kita ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah yang pertama. Dalam setiap ibadah kita, maka harus kita kedepankan yang namanya ikhlas di dalam beribadah. Dan termasuk dalam ibadah tersebut, kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bertaubat agar meminta diampuni dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas kepada Allah tatkala kita bertaubat kepadanya. Kemudian yang kedua yaitu an yatrukal ma'siyah allati kana mutalabbisan biha. Syarat taubat yang kedua adalah dengan kita meninggalkan dosa-dosa yang sedang kita lakukan, ya. Dia mengatakan sudah bertaubat, saya ikhlas Ustaz, tapi dosanya belum ditinggalkan, maka tidak diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya seseorang bertaubat untuk tidak mencuri lagi, maka dia ikhlas pertama bertaubat kepada Allah, kemudian dia harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut, di antaranya dengan dia melakukan mencuri tersebut, ya, maka wajib untuk dia tinggalkan sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu an yandama ala fi'lil ma'siyah. Hendaknya tatkala kita bertaubat itu kita menyesali, ya, menyesali telah melakukan perbuatan dosa tersebut. Maka ini adalah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari penyesalan tersebut, ya, li ajli an yuwarritha lahu dzalika dhullan wa inkisaran, agar kita itu merasa bahwasanya saya itu tidak harus melakukan ini, saya tidak boleh melakukan ini, tapi kita harus menyesalinya, ya. Itu bukti bahwasanya kita sebenarnya tidak ingin melakukan dosa itu, karena kita khilaf, karena kesalahan kita, kemudian kita melakukan perbuatan tersebut. Ikhlas, kemudian dengan kita meninggalkan dosa-dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, kita menyesali telah melakukan dosa-dosa tersebut. Kemudian yang keempat adalah an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada, yaitu kita beriktikad, ya, kita berazam agar kita tidak kembali lagi melakukan dosa tersebut. Maka ini ada dikatakan taubat yang nasuha. Kemudian yang kelima yaitu an takuna taubah fi waqtiha al-muqaddar. Hendaknya taubat tersebut dilakukan di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat hambanya, yaitu ada 2 waktu. Yang pertama, tatkala matahari terbit dari barat, maka tidak ada lagi kesempatan kita untuk bertaubat. Atau yang kedua, tatkala nyawa sudah berada di kerongkongan, ya, maka itu tidak ada lagi kesempatan kita untuk bertaubat. Maka bertaubat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera kita lakukan. Jangan kita tunda-tunda. Bisa jadi ini adalah 10 terakhir Ramadan kita, ya jemaah. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Tidak ada yang tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih menjumpainya atau tidak. Maka oleh karena itu, mari kita sama-sama maksimalkan beribadah di 10 terakhir di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi SAW, dan kita mengistimewakan 10 terakhir Ramadan ini dengan menutupnya dengan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menutup bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menutup bulan Ramadan dengan husnul khatimah. Mungkin ini sedikit yang bisa Anda sampaikan pada sesi pertama ini terkait 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang Anda katakan, yang pertama, Nabi SAW bersungguh-sungguh, beliau menghidupkan malam-malam di 10 terakhir di bulan Ramadan dengan tujuan beliau ingin mencari malam Lailatul Qadar, yang mana itu terjadi pada 10 terakhir di bulan Ramadan, atau diantaranya dibuat 25, tanggal 27 dan tanggal 29. Itu terjadi malam Lailatul Qadar. Kemudian di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan yaitu kita beribadah kepada Allah, ya, dengan salat, dengan melaksanakan zikir, berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam kita beribadah pada malam tersebut lebih baik daripada kita beribadah 83 tahun 4 bulan. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Mari kita selesaikan target-target kita, target ibadah kita di bulan Ramadan ini. Ada yang belum mengkhatamkan Al-Quran,
mari dikhatamkan Al-Qur'annya. Masih ada sisa waktu 10 hari lagi untuk kita mengkhatamkan Al-Qur'an, untuk kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Wallahu taala alam bissawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup sesi pertama ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهديه إلى يوم لقائه أما بعد معاشر المسلمين إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan sesi kedua ini. Tadi sudah kita bahas terkait 10 terakhir di bulan Ramadan. Tentunya setelah selesai bulan Ramadan ada satu kewajiban bagi kita yang harus kita tunaikan, yaitu dengan kita menunaikan zakat fitrah. Maka ini ada juga permasalahan di dalam fikih ibadah ya, yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini, dan insyaallah nanti kita tutup dengan syiar-syiar di hari raya Idul Fitri. Taib, yaitu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim ya, dari jalan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal hur wadh-dhakari wal untha was-saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah." Maka ini adalah bunyi hadisnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada, yaitu mewajibkan ya. Farada artinya mewajibkan zakatul fitri, yaitu zakat fitrah, sa'an min tamr, yaitu satu sa' ya, satu sa'. Jadi ini adalah takaran ya. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan takaran tersebut, satu sa', atau para ulama bahwasanya ukuran satu sa' tersebut yaitu 4 mud ya. Satu mud itu seperti 2 telapak tangan orang dewasa ya. 2 telapak tangan orang dewasa. Maka ini adalah ukuran satu mud ya. Sebagaimana dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 1 mud ya. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam mandi dengan satu sa' ya. Jadi 4 mud ini beliau alaihi salatu wasallam mandi dan berwudu dengan 1 mud ini. Bagaimana beliau alaihi salatu wasallam mengajarkan kita agar tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Bisa ya. Bagaimana beliau alaihi salatu wasallam berwudu dengan 1 mud dan mandi menggunakan satu sa' dengan 4 mud ini saja ya. Itu adalah beliau alaihi salatu wasallam. Maka di sini katakan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah. Berapa itu? Yaitu 1 sa' minat tamr, yaitu dari kurma, atau sa'an min sya'ir, atau 1 sa' dari gandum ya. Jadi takaran, bukan timbangan ya. Kalau timbangan mungkin semua bisa mengetahuinya ya. Misalnya seperti ini. Ketika ini adalah ukuran 1 sa' misalnya, 1 sa'. Ketika 1 sa' ini diisi dengan beras, berbeda tatkala 1 sa' ini diisi dengan dengan kurma, beratnya akan berbeda tentunya. Karena yang dilihat adalah takarannya, bukan timbangannya ya. Jadi itu takaran tempatnya itu ya. Jadi 4 mud itu yang digunakan. Tentunya berbeda-beda kalau kita konversikan menjadi sebuah keukuran berat misalnya, kepada ukuran berat ya. Karena 1 sa' itu akan berbeda-beda tatkala diisi kurma atau tatkala diisi dengan beras beratnya. Naam. Lalu untuk siapa kewajiban zakat fitrah ini? 'Alal 'abdi wal hur, terhadap seorang yang merdeka ataupun seorang budak atau seorang yang merdeka. Wadz-dzakari wal untha, ya, kewajiban zakat fitrah ini untuk laki-laki dan perempuan. Was-saghiri wal kabir, yang kecil maupun yang besar ya. Jadi tidak aja orang yang dewasa saja, atau misalnya orang sudah memiliki penghasilan yang diwajibkan untuk membayar zakat, tidak.
tapi seluruhnya. Orang yang merdeka maupun yang budak disuruh oleh Nabi SAW mengeluarkan zakat fitrah. Az-zakar wal unsa, laki-laki dan perempuan, tidak hanya laki-laki saja, tapi perempuan pun juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Was-saghiri wal kabir, ya. Anak kecil maupun orang dewasa minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Lalu kapan waktunya kita mengeluarkan zakat fitrah ini? Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Kemudian kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menunaikannya, ya, untuk membayarkan zakat fitrah tersebut qabla khurujin nasi ila shalah, sebelum manusia melaksanakan salat Idul Fitri. Maka itu adalah batasan kita membayarkan zakat fitrah. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Maka ini adalah kewajiban zakat fitrah. Tentu tujuannya, ya, di sini disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya tujuan dari zakat fitrah ini adalah tuhratan lis-shaim mimma yukaddiru saumahu wa yunqisu sawabahu, yaitu untuk membersihkan, ya, setiap orang-orang yang berpuasa. Ya, bisa jadi mereka melakukan kesalahan tatkala berpuasa, maka dengan menunaikan zakat fitrah, kesalahan itu dapat dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar dengan zakat fitrah ini ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan dapat disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tuhratan lis-shaim. Itu sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa. Tentu tidak ada di antara kita yang mengatakan, "Oh, ketika saya berpuasa saya bersih, Ustaz. Jadi saya tidak perlu membayarkan zakat fitrah." Tidak ada. Setiap kita pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan kekhilafan, sedikit ataupun banyak. Akan tetapi dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, maka ini adalah tujuannya tuhratan lis-shaim, agar membersihkan orang-orang yang berpuasa, ya, dari segala macam kekurangan dan kekhilafan selama dia berpuasa. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, maka dibersihkan kesalahan-kesalahan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tujuan dari mengeluarkan zakat fitrah ini adalah tu'matan lil masakin fi yaumil farahi was surur, yaitu dengan tujuan memberikan makan bagi saudara-saudara kita yang kekurangan di hari di mana kita merayakan hari raya Idul Fitri, di mana kita merasakan kesenangan di hari raya tersebut, di mana kita merasakan kebahagiaan di hari raya tersebut. Oleh karena itu Islam ingin memberikan kebahagiaan ini untuk seluruhnya, tidak hanya kepada kita yang mampu saja, tapi kita pun disuruh untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang kekurangan. Jangan sampai tatkala kita berbahagia di hari raya tersebut, ada tetangga kita yang kurang mampu, ya, yang tidak memiliki makan, tidak memiliki bahan pokok, kemudian dia tidak bisa merasakan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Maka ini adalah yang dianjurkan di dalam syariat Islam, untuk kita mengeluarkan zakat fitrah agar kebahagiaan itu merata di kalangan kaum muslimin, ya. Jangan sampai tetangga kita sedih di hari raya karena tidak memiliki makanan, kita berbahagia tatkala melaksanakan hari raya tersebut. Tapi ini adalah hikmah di antara Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat fitrah agar seluruhnya merasakan kebahagiaan. Wa fiha al-ittisafu bil karami wal musawah. Ya, di dalam zakat fitrah ini pun Allah ingin mensifati orang-orang yang beriman sebagai orang-orang yang dermawan, ya. Allah mewajibkan zakat fitrah, kita harus mengeluarkannya, ya. Kita harus mengeluarkannya. Bentuk kedermawanan seorang muslim, dan ingin menunjukkan bahwa kaum muslimin ini sama semuanya. Ketika puasa seluruhnya, ketika berbuka ataupun ketika melaksanakan hari raya, mereka berbahagia seluruhnya, ya. Tidak memikirkan, oh saya memiliki kelebihan kemudian saudara saya miskin, biarkan saja, tidak. Tapi kita memperhatikannya dengan kita mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Kemudian di antara hikmahnya yaitu wa fiha idharu syukri ni'matillah, ya. Dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, kita menunjukkan akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bi itmamis siyam, dengan kita dipermudah oleh Allah untuk menyempurnakan puasa kita, wal qiyam, dan juga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mendirikan malam-malam di bulan Ramadan, wa fi'lin ma tayassara minal a'malis salihah, dan kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan yang penuh dengan keberkahan dan di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, langsung saja miqdaru zakatil fitr, berapa
takaran ya kita mengeluarkan zakat fitrah tersebut, maka Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan mengatakan sa'un min ta'amin, yaitu 1 sa' atau 4 mud ya. Nanti akan kita beritahu juga berapa ukuran 1 sa' tersebut ya. Itu 1 sa' dari bahan makanan pokok, min burrin au syair, yaitu dari gandum misalnya. Yang di satu daerah dia memakan bahan makanan pokoknya gandum, maka mereka mengeluarkan zakat fitrahnya dengan gandum. Au tamrin au zabib, atau di suatu daerah mereka bahan makanan pokoknya adalah kurma, maka dia diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya dengan menggunakan kurma. Au zabibin, atau kismis ataupun anggur yang sudah dikeringkan ya. Au aqid, ataupun aqid. Aqid itu adalah makanan yang terbuat dari susu kemudian dikeringkan, atau istilah kita mungkin keju ya, keju. Aqid adalah keju. Au ma yaqumu maqamuha min qutil balad, atau segala macam bahan makanan pokok di satu daerah. Kal urus, kata Syekh, seperti beras ya. Sebagaimana kita bahan makanan pokok kita adalah beras. Wa miqdaru sa' ya, adapun 1 sa' beras tersebut, kata Syekh, kilowani wa rubu' kilo, yaitu 2 kilo lebih 1/4. Itu adalah takaran yang dikatakan oleh Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan. 1 sa' beras itu adalah 2 kilo 1/4. Atau sebagian ulama ada yang mengatakan digenapkan saja menjadi 2,5 kilo atau sama dengan 3,5 liter ya. 2,5 kilo beras atau 3,5 liter ya. Sebagian orang menghitung beras itu dengan menggunakan liter, sebagian lagi ada yang menggunakan kilo ya. Kurang lebih seperti itu. Maka ini adalah takaran atau kadar ya, timbangan ya, kita mengeluarkan zakat fitrah ya. Maka kita menggunakan beras ya. Kita menggunakan beras. Kemudian kapan kita mengeluarkannya? Maka di sini Syekh mengatakan wa yukhrijuha fil baladil ladzi yuwafihi tamam Ramadan ya. Dia mengeluarkan zakat fitrah di mana dia berada ketika itu tatkala mengakhirkan bulan Ramadan. Ya, misalnya kita sekarang ini melaksanakan puasa di bulan Ramadan di Sabilul Quran misalnya, atau di Cirebon. Kemudian kita beberapa hari lagi akan liburan dan kembali ke daerah kita masing-masing. Misalnya di antara kita ada yang kembali ke Banyumas misalnya. Maka dia mengeluarkan zakat fitrahnya yaitu di mana dia mengakhiri bulan Ramadan tersebut. Ya, di mana dia menjumpai hari raya. Yang pulang ke Banyumas yang mengeluarkannya di Banyumas, bukan di tempat dia berpuasa, tapi di tempat di mana dia mengakhirkan puasanya, ya, mengakhirkan puasanya tersebut atau merayakan hari rayanya. Maka ini dikatakan oleh Syekh, yuwafihi tamam Ramadan wa huwa fihi qabla salatil Id, dan dia mengeluarkannya sebelum dia melaksanakan salat Id, ya, mengeluarkan zakat fitrah sebelum melaksanakan salat Id. Hadza huwal afdal. Maka ini adalah waktu yang paling afdal, ya, di pagi hari sebelum dia melaksanakan salat Id, maka dia membayarkan zakat fitrahnya. Maka ini katakan oleh Syekh, hadza huwa al-afdal. Ini adalah waktu yang paling utama. Wa yajuzu ta'jiluha qabla al-'id bi yawmin aw yawmain. Boleh juga kita untuk mengeluarkan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelumnya. Ya. Sana di tanggal 29 Ramadan atau di tanggal 30 Ramadan, ya, kita sudah mengeluarkannya, ya. Atau tanggal 28 Ramadan pun diperbolehkan oleh sebagian ulama, ya, qabla Id bi yaumin aw yaumain li fi'li ba'd as-sahabah radhiyallahu taala anhum, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Kemudian ada perkataan dari Abu Dawud, ya, Al-Imam Abu Dawud mengatakan, sami'tu Ahmad, aku pernah mendengar Al-Imam Ahmad, su'ila an zakatil fitri qabla as-salah. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang mengeluarkan zakat fitrah, kapan waktunya, ya, kapan waktunya? Maka Al-Imam Ahmad mengatakan, qal kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, Imam Ahmad menyandarkannya pun kepada perbuatannya Ibnu Umar, ya, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yukhrijuha qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain, bahwasanya Ibnu Umar mengeluarkan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum hari raya, ya. Maka ini yang memperbolehkan bahwasanya kita mengeluarkan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Ini adalah waktunya. Tadi kadarnya sudah jelas, yaitu 2,5 liter
2,5 kilo atau 3,5 liter. Dan waktunya yaitu sehari atau 2 hari sebelum hari raya, dan yang paling afdalnya yaitu kita mengeluarkannya sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, karena waktu yang singkat langsung saja, apakah boleh kita mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang? Ya. Kita mengganti bahan makanan pokok itu dengan menggunakan uang. Maka Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala beliau mengatakan, wala yajuzu daf'ul qimati badal at-ta'am, bahwasanya tidak boleh kita membayarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang, menggantikan harga bahan makanan pokok tersebut. Syekh mengatakan la yajuz, itu tidak boleh. Ala ahadil qaulain, meskipun ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi Syekh berpendapat bahwasanya yang kuat kita mengeluarkan zakat fitrah menggunakan bahan makanan pokok dan tidak menggantinya dengan uang. Mengapa demikian? Syekh mengatakan li'annahu khilaful mansus, karena orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang, maka dia telah menyelisihi apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kalau mereka beralasan, Ustaz, bukankah uang itu lebih baik kita berikan kepada mereka yang membutuhkan? Baik, tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih tahu hikmah di balik itu semua. Ya. Banyak orang-orang mengatakan tentang hikmah mengapa zakat fitrah itu harus dikeluarkan menggunakan beras atau menggunakan bahan makanan pokok. Di antara mereka mengatakan bahwasanya zakat itu sudah terbagi-bagi semuanya. Ada zakat yang dikeluarkan dengan menggunakan uang, itu zakat mal. Ada zakat itu yang dikeluarkan dengan menggunakan bahan makanan pokok, yaitu dengan kita mengeluarkan zakat fitrah misalnya. Dan juga ada zakat yang dikeluarkan dari ziraah, ya, hasil panen. Ya, maka hasil panen itu yang dikeluarkan. Ya, maka masing-masing sudah ada di dalam syariat ini. Maka Syekh mengatakan la yajuzu daf'ul qimati badal at-ta'am. Tidak boleh kita mengeluarkan uang tatkala membayarkan zakat fitrah. Kemudian Al-Imam Abu Dawud pun mengatakan terkait hal ini. Beliau mengatakan qila li Ahmad wa ana asma', bahwasanya Imam Ahmad pernah ditanya dan aku mendengarkan. Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang, yu'tid darahim, maksudnya apa? Bahwa apakah boleh wahai Imam Ahmad seseorang membayarkan zakat fitrahnya menggunakan dirham? Apakah boleh seseorang membayarkan zakat fitrahnya dengan menggunakan dirham? Maka Imam Ahmad menjawab apa ya jamaah? Qal akhafu alla yujzi. Akhafu alla yujzi, kata Imam Ahmad. Aku khawatir zakatnya itu tidak sah. Ya, aku khawatir zakat tersebut tidak sah. Mengapa demikian? Imam Ahmad mengatakan khilafu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa demikian? Zakatnya tidak sah karena dia telah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah alasannya. Nah. Kemudian ma'asyiral muslimin ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, tadi kadarnya sudah, kemudian waktunya juga sudah. Kemudian apakah boleh diganti makanan dengan uang? Maka jawabannya tidak boleh. Imam Ahmad mengatakan akhafu alla yujzi, aku khawatir, aku takut itu tidak sah, ya. Khilafu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena itu menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh melanjutkan wa yukhrijuhal insanu an nafsihi, seseorang mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, wa amman talzamuhu nafaqatuhu, dan untuk seluruh orang-orang yang di dalam tanggungan nafkahnya, ya. Seperti seorang suami, dia mengeluarkan zakatnya sendiri. Kemudian dia menafkahi istrinya satu, dia mengeluarkan zakat istrinya satu. Istrinya dua, dia keluarkan zakat istrinya yang kedua, karena itu dalam tanggungan dia. Kemudian anaknya 5, itu masih dalam tanggungan dia, maka dia pula mengeluarkan zakat kelima anaknya. Ini maksud dari wa amman talzamuhu nafaqatuhu ka zaujatihi wa auladihi, seperti istri-istrinya dan juga anak-anaknya, ya. Karena mereka masih dalam tanggungan suaminya. Naam. Idza lam yastati'u an yukhrijuha an anfusihim, apabila mereka ini istrinya dan anak-anaknya tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk diri mereka. Tapi kalau seandainya ada istrinya sudah berpenghasilan, kemudian Mas
biarkan saya mengeluarkan zakat fitrah saya sendiri, silakan, ya. Karena mereka pun mukhatab. Atau anaknya misalnya sudah memiliki penghasilan yang lebih, umi, abi, anak ingin mengeluarkan zakat fitrah anak sendiri, silakan, ya. Makanya dikatakan oleh Syekh, fa in istata'u akhrajuha li'annahum humul mukhatabuna biha. Kalau seandainya mereka bisa mengeluarkan masing-masing, ya silakan dikeluarkan masing-masing. Ya, misalnya kita sudah mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya silakan untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Kama fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi ini adalah orang-orang yang kita keluarkan zakatnya. Seorang suami harus bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat fitrah istrinya dan juga anak-anaknya. Kemudian ada satu permasalahan yang disebutkan oleh Syekh di sini, wa yusannu ikhrajuha 'anil janini idza tamma lahu 4 ashhur. Ya. Kemudian disunnahkan atau dianjurkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk janin yang berada di dalam kandungan apabila telah melewati usia 4 bulan. Ini adalah permasalahan yang harus sama-sama kita pahami. Hukumnya apa Ustaz? Sunnah. Ya, yusannu. Ini pun berdasarkan hadis dari Nabi SAW ataupun asar dari karangan para sahabat. Jadi yang istrinya sedang hamil, ya, atau bagi ustazah, ya, yang sedang mengandung anak yang usianya itu sudah 4 bulan atau bahkan lebih, maka dianjurkan untuk dia pun dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, hukumnya sunnah. Baik. Kemudian permasalahan yang lainnya yaitu wa yajuzu lil faqiri idza akhadha al fitrah min syakhsin an yadfa'aha zakatan an nafsihi aw ahad ailatihi idza ta'akkada min qiliha. Dan pun diperbolehkan bagi seseorang yang fakir atau yang miskin tatkala mereka menerima zakat fitrah kemudian berlebih zakatnya tersebut, dia pun diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan juga untuk anak-anaknya. Maka ini termasuk dalam permasalahan di dalam zakat tersebut, ya. Jadi meskipun dia menerima zakat, ketika berlebih zakatnya tersebut, dia pun diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Kemudian yang terakhir terkait tentang zakat fitrah ini, Syekh mengatakan wala yajuzu lil insan ikhrajur radi fi zakah. Dan tidak boleh, ya, bagi kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat yang jenisnya itu jelek atau jenisnya yang buruk, ya, di dalam dia mengeluarkan zakat fitrah. Mengapa demikian? Li anna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Justru karena Allah Subhanahu wa taala itu baik dan menerima hanyalah yang baik. Tatkala kita makan, ya jemaah, misalnya istri kita masak beras yang harganya itu 12.000 1 liternya misalnya, ya, maka kita pun mengeluarkan zakat fitrah dari harga beras yang 12.000 tersebut. Jangan sampai kita makan dengan beras harga 12.000, kemudian kita mengeluarkan zakat dengan beras yang harganya 5.000 misalnya. Maka ini hal yang dilarang di dalam kita mengeluarkan zakat fitrah. Maka hendaknya apa yang kita makan itu pun yang kita keluarkan. Jangan sampai kita memakan yang baik, yang enak, ya, kemudian kita mengeluarkan sesuatu yang memberikan, atau bahkan dalam ibadah kita mengeluarkan sesuatu yang jelek, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, berfirman dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian, keluarkanlah zakat kalian dari sesuatu yang baik, ya. Maka sabtum, atas apa yang telah kalian peroleh, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari rizki-rizki yang telah aku berikan kepada kalian, ya. Maka keluarkanlah dari yang baik-baik. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan sampai kita memberikan sesuatu yang buruk, sedangkan kalau seandainya kita diberikan sesuatu yang buruk itu, ya, kepada kita pun enggan untuk menerimanya. Atau bahkan di antara kita menerimanya dengan cara memejamkan matanya karena tidak ingin sebenarnya dia menerima. Jangan sampai seperti ini, ya jemaah. Hendaknya apa yang kita makan itu pun yang kita keluarkan, ya. Apa yang kita gunakan itu pula yang kita berikan kepada saudara kita. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ya. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai, ya, sampai dia memberikan apa yang dia cintai untuk saudaranya, ya. Kalau kita ingin makan dengan harga beras yang 12.000, kita berikan kepada orang yang harga 12.000 juga. Jangan kita memberikan dengan harga beras misalnya yang 5.000,
ya, yang berasnya itu campur-campur, kotor dan segala macamnya. Maka ini adalah yang ditekankan oleh Syekh, jangan kita mengeluarkan zakat dari sesuatu yang buruk. Hendaknya apa yang kita makan, apa yang keluarga kita makan, maka itu pula yang kita keluarkan untuk digunakan sebagai zakat fitrah. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian yang terakhir yaitu pembahasan tentang syair yaumil Id, yaitu syiar-syiar yang dapat kita dalam rangka kita merayakan hari raya Idul Fitri. Dalam sebuah athar dari Ibnu Abi Syaibah dari Az-Zuhri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar tatkala di hari raya Idul Fitri. Fayukabbiru hatta ya'tiyal musalli. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir ya di jalan ketika menuju tempat salatnya. Wa hatta yaqdiyas shalah, dan sampai beliau alaihi salatu wasallam selesai melaksanakan salat ya. Fa idza qada shalah qata'a at-takbir. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat, maka beliau pun selesai dalam mengucapkan takbir di hari raya tersebut ya, takbir di hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Di sini ada beberapa permasalahan kapan seseorang disunnahkan atau dianjurkan untuk mengucapkan atau mensyiarkan hari raya Idul Fitri ini dengan dia mengucapkan takbir ya, menggemakannya ya di jalan-jalan atau di tempat-tempat yang ramai ya, mereka bertakbir ya, yaitu waktunya adalah min ghurubis syamsi lailatul Id ila salatul Id. Itu waktunya tatkala terbenamnya matahari ya, di hari terakhir seseorang berpuasa atau di malam hari raya, maka dia boleh untuk memulai menggemakan takbir atau mensyiarkan takbir, yang mana ini adalah syiar ya, perayaan hari raya Idul Fitri. Yaitu waktunya dimulai dari terbenamnya matahari di hari terakhir kita berpuasa sampai selesainya imam melaksanakan salat Idul Fitri. Adapun sifatnya di sini Syekh menjelaskan bahwasanya sifat takbir itu adalah dengan kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka ini di antara sifat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita mengucapkan takbir di hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka yang laki-laki hendaknya menjaharkan atau mengangkat suaranya tatkala bertakbir ya. Adapun yang perempuan ya, maka bisa untuk memperdengarkan untuk dirinya saja. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum, dan termasuk di dalam mensyiarkan hari raya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta kepada anak-anak perempuan ya, kaum wanita untuk keluar ya, untuk merayakan hari raya Idul Fitri ini. Syekh mengatakan wa qad syara Allah taala li ibadihi salatul Id. Allah mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan salat Idul Fitri min tamami dzikrillah taala, dalam rangka kita menyempurnakan berzikirnya kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya sunnatun la yanbaghi li muslimin tarkuha. Ya, meskipun ibadah ini, salat Idul Fitri ini hukumnya sunnah, akan tetapi Syekh mengatakan la yanbaghi lil muslimi tarkuha. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim meninggalkan salat Idul Fitri. Wa qad dhahaba fariqun min ahli al-ilmi ila wujubiha. Dan sebagian ulama bahkan mengatakan bahwasanya salat Idul Fitri ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Berdasarkan dalil dari Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan kami an nukhrija fil aidain al-awatik, bahwasanya kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dua hari raya ini untuk mengeluarkan al-awatik, yaitu wanita-wanita yang sedang dipingit atau wanita-wanita yang masih gadis ya, maka diperintahkan untuk dikeluarkan oleh Nabi SAW merayakan hari raya Id. Wa zawatil khudur, begitupun wanita-wanita yang perawan ya, disuruh oleh Nabi SAW untuk keluar merayakan hari raya Idul Fitri. Bahkan wa amara al-huyyat an ya'tazilna musallal muslimin ya, wa amara al-huyyat an ya'tazilna
musalla al-muslimin, kecuali wanita-wanita yang sedang haid, ya, maka dia tidak boleh untuk mendekati tempat salat hari raya Idul Fitri. Akan tetapi kalau tempatnya itu di lapangan, maka boleh untuk sama-sama merayakan hari raya Idul Fitri. Tapi kalau seandainya tempat salat kita adalah di masjid, maka itu sesuatu yang dilarang untuk wanita yang sedang haid. Naam. Kemudian Syekh mengatakan wal amru bil khuruji yaqtadi amru bis salah, ya. Maka perintah untuk keluar melaksanakan merayakan hari raya Idul Fitri ini yaitu al amru bis salah, yaitu perintah untuk melaksanakan salat. Liman la udhra laha, bagi orang-orang yang tidak memiliki udzur, seperti tadi wanita yang haid, maka dia tidak bisa melaksanakan salat hari raya Idul Fitri. Wa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam amara an-nisa, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita-wanita untuk keluar, farrijalu min babi aula, maka laki-laki itu lebih utama, ya. Maka laki-laki lebih utama. Rasulullah saja memerintahkan perempuan untuk keluar, yang mana dalam hadisnya Rasulullah memerintahkan perempuan itu untuk berdiam di rumah, ya. Dalam Al-Quran pun Allah memerintahkan wanita untuk berdiam di dalam rumah, yang menjaga kehormatannya, menjaga auratnya, menjaga rumahnya, ya. Maka akan tetapi di hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Adha, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk keluar, yang melaksanakan salat atau merayakan hari raya Idul Fitri. Dan tentunya di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan tatkala kita merayakan hari raya Idul Fitri. Di sini Syekh mengingatkan kita, wa yanbaghi an yakuna khurujuhu ila musallal Id ala ahsani hay'ah. Yang pertama, hendaknya setiap dari kita tatkala keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bagus, ya. Mutazayyinan bima yubah, yang menghias dirinya dengan apa-apa yang diperbolehkan di dalam syariat ini, labisan ahsana siyabihi, dengan menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik, ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa yahzar, dan juga diingatkan, ya, fi khitami hadha syahril karim min at-tazayyuni bima la yahil, ya. Yang mana Syekh mengingatkan kita tatkala di penghujung bulan yang mulia ini, agar kita jangan sampai berhias, ya, berdandan dengan dandanan yang dilarang di dalam syariat Islam. Kahalqil lihyah, seperti kita merayakan hari raya dengan mencukur jenggot kita agar kelihatan bersih, Ustaz. Naam. Tapi itu menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagusnya laki-laki yaitu dengan dia menggunakan jenggotnya, bukan dia dengan mencukur jenggotnya. Karena banyak di antara kaum muslimin merayakan hari raya kemudian dengan mencukur jenggotnya agar kelihatan bersih, Ustaz, katanya. La, itu adalah justru kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenggot adalah kemuliaan bagi seorang laki-laki, kemuliaan bagi seorang laki-laki. Atau wa isbalits tsaum, atau dengan menggunakan pakaian-pakaian yang baru kemudian pakaiannya isbal, maka ini pun menyelisihi syariat, ya, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahwi dzalika mimma harramahu Allah taala, atau hal-hal yang lainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan menggunakan pakaian yang baik, yang terbaik, yang bagus, tapi perhatikan larangan-larangan di dalam kita menggunakan pakaian tersebut. Kemudian yang kedua yang kita lakukan di hari raya yaitu wa yubakkiru ilal musalla, yaitu hendaknya kita menyegerakan untuk menuju tempat salat hari raya Idul Fitri. Liyahsula lahu ad-dunuwu minal imam, agar kita bisa dekat dari imam tersebut. Wa fadlu intidharis salah, dan kita mendapatkan keutamaan menunggu salat. Wa yusannu mukhalafatat tariq, dan ini pun disunnahkan kita menggunakan jalan yang berbeda tatkala pergi maupun pulangnya. Misalnya kita di Sabilul Quran ini, ya, kemudian salat berada di belakang sini. Misalnya kita salat perginya melalui pergi melalui jalan arah barat, ya, kita mutar ke belakang sini, kemudian pulangnya kita masuk dari timur. Maka itu seperti itu adalah cara kita mukhalafatut tariq, yaitu menggunakan jalan yang berbeda tatkala menuju tempat salat hari raya Idul Fitri. Wa huwa an yadhhaba min tariqin wa yarji'u min akhar, yaitu dengan kita pergi dari satu jalan dan pulang menggunakan jalan yang lainnya. Liqauli Jabir radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Id khalafa at-tariq. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau di hari raya, beliau menggunakan jalan yang berbeda tatkala pergi dan pulangnya, ya, menggunakan jalan yang berbeda tatkala pergi dan pulangnya, karena beliau ingin mensyiarkan hari raya Idul
Fitri, bertemu dengan seluruh saudara-saudaranya, ya. Kalau dia menggunakan jalan dari sebelah barat saja, kemudian pulang menggunakan jalan sebelah barat ini, tentu Nabi SAW tidak akan menemui saudara-saudaranya dari sebelah timur. Maka ini adalah hikmah di antara kita menggunakan jalan yang berbeda tatkala di hari raya tersebut. Kemudian yang ketiga, wa yusannu an ya'kula tamaratin witran, dan termasuk disunnahkan yaitu sebelum kita menuju tempat salat kita, tempat salat hari raya Idul Fitri, kita disunnahkan untuk memakan kurma dengan bilangan yang ganjil, 3, 5, 7 atau yang lebihnya. Ini berdasarkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berangkat, ya. Sebelum beliau berangkat menuju tempat salat hari raya Idul Fitri, beliau ya'kulu tamaratin, beliau memakan kurma. Wa fi lafdin ya'kulahunna witran. Dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW memakan kurma dengan jumlah yang ganjil. Maka ini adalah di antara sunnah-sunnah yang dapat kita lakukan tatkala di hari raya Idul Fitri. Kemudian, ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Ini perlu diingatkan pula terakhir, wa qad dalla hadits Ummi Atiyah, sebagaimana dalam hadis Ummu Atiyah bahwasanya perempuan-perempuan disuruh keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat Id, ya, dengan syarat, kata Syekh, an yakuna dzalika ala wajhin tu'minu ma'ahu al-fitnah bihinna wa minhunna, ya, dengan syarat bahwasanya tatkala keluarnya wanita-wanita tersebut, mereka ini aman dari fitnah, ya. Jangan sampai keluarnya menyebabkan fitnah di antara kaum muslimin. Tentunya dengan mereka menutup auratnya, maka ini di antara cara mengamankan dari fitnah tersebut. Fayakhrujna ghaira mutatayyibatin, kata Syekh. Maka hendaknya perempuan-perempuan tersebut tatkala keluar untuk melaksanakan salat hari raya Idul Fitri tidak menggunakan minyak wangi, ya, agar menghindari fitnah. Kemudian yang kedua, wala mutabarrijatin bizinah, dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan pakaiannya, atau bahkan tidak menampakkan auratnya, ya, tatkala keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, ba'idatin an amakinir rijal, yaitu menjauh dari tempat-tempat di mana perkumpulan laki-laki, ya. Jangan dia mendekat ke tempat laki-laki. Hendaknya setiap perempuan menjauhi tempat laki-laki tatkala dirayakannya hari raya Idul Fitri. Meskipun mereka diperintahkan untuk keluar merayakan hari raya Idul Fitri, akan tetapi hendaknya setiap wanita, setiap ummahat, ya, memperhatikan adab-adabnya. Jangan sampai keluarnya mereka menyebabkan fitnah di antara kaum muslimin. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil manfaatnya. Ana mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya, karena waktu kita yang singkat, maka pembahasannya pun ana singkat-singkat. Ya, sebenarnya biasanya pembahasan ini 2 hadis kami bahas dalam waktu 1 jam. Ya, tapi tadi ada 5-6 hadis kita singkat menjadi 1 jam. Mungkin banyak kata-kata yang itu disingkat. Ya, mudah-mudahan dengan disingkatnya materi ini dapat dipahami oleh kita semua dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabil khusus tatkala kita melaksanakan 10 terakhir di bulan Ramadan ini, yang mana itu 2 hari lagi kita akan melaksanakannya, dan juga kita dapat melaksanakan zakat fitrah dengan sebaik mungkin dan dapat merayakan hari raya Idul Fitri dengan sebaik mungkin. Wallahu taala alam bis-shawab. Ana mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam melaksanakan atau mengakhiri bulan Ramadan ini dengan khitamuhu al-misk, atau dalam keadaan husnul khatimah, khitam yang baik. Meskipun di penghujung bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan, kita dapat memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab. Allahumma tsabbitna 'alal iman waghfir lana ma salafa wa ma kan min adh-dhunubi wal 'isyan. Allahumma khtim lana syahra Ramadan biridwanik waj'al ma'alana ila jinanik wa ummana bifadlika wa ihsanik waghfir Allahumma lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bantu pembangunan SDIT Tahfiz Sabilul Quran. Pahala jariah menanti Anda.